wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Septiani. Saya dari kelas MA 23B01. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Dimana ini adalah tugas akhir di semester 2 dalam mata kuliah hukum bisnis. Maka untuk selanjutnya simak videonya. Oke, sebelum kita masuk kepada materi inti teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari, di sini saya akan menjelaskan tentang teori hukum bisnis dan implementasi hukum bisnis itu sendiri. Dan untuk teori hukum bisnis adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum yang mengatur aktivitas bisnis. Cakupannya luas, mulai dari pendirian perusahaan hingga perdagangan internasional, dan menyentuh berbagai aspek penting dalam menjalankan bisnis seperti kontrak, hak kekayaan intelektual, ketenagakerjaan, dan persaingan usaha. Untuk memahami teori hukum bisnis sangat penting bagi para pelaku bisnis, baik perusahaan, manajer, maupun profesional hukum. Dengan pengetahuan yang memadai, mereka dapat membuat keputusan bisnis yang tepat. Pemahaman teori hukum bisnis membantu pelaku bisnis memahami hak dan kewajibannya, serta konsekuensi hukum dan tindakannya. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan bisnis yang terukur dan meminimalkan risikonya. Dan selanjutnya itu ada membangun hubungan bisnis yang lebih kuat, di mana dengan memahami hukum yang mengatur kontrak, perjanjian, dan transaksi bisnis lainnya, pelaku bisnis dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan dengan mitra bisnis, pelanggan, dan pihak-pihak tertentu. Terus juga ada menavigasi peraturan dan perundang-undangan, di mana hukum bisnis terus berkembang dan penting bagi pelaku bisnis untuk selalu up to date dengan peraturan dan perundang-undangan terbaru. Pemahaman teori hukum bisnis membantu mereka memahami implikasi dari peraturan tersebut dan bagaimana mematuhinya. Terus juga ada menyelesaikan sengketa bisnis. Sengketa bisnis tidak dapat dihindarkan. Pemahaman teori hukum bisnis membantu pelaku bisnis dalam memahami proses penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun litigasi. Oh iya, ada juga beberapa teori hukum bisnis yang penting dan perlu dipahami. Yang pertama itu ada teori kontrak, di mana teori ini membahas pembentukan isi dan pelaksanaan kontrak bisnis. Memahami teori kontrak sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari. Terus juga ada teori perusahaan, di mana teori ini membahas berbagai bentuk perusahaan seperti perseroan terbatas, firma, dan persekutuan. Memahami teori ini, perusahaan membantu pelaku bisnis memilih struktur perusahaan yang tepat untuk usahanya. Terus juga ada teori hak kekayaan intelektual, di mana teori ini membahas tentang hak-hak yang dimiliki pencipta atas karya ciptanya, seperti hak cipta, hak paten, dan juga hak merek. Memenuhi teori hak kekayaan intelektual membantu pelaku bisnis melindungi inovasi dan produk mereka dari peniruan. Terus juga ada teori ketenagakerjaan, di mana teori ini membahas tentang hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha seperti jam kerja, upah, dan juga keselamatan kerja. Memenuhi teori ketenagakerjaan membantu pelaku bisnis mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan membangun hubungan yang baik dengan karyawannya. Terus yang terakhir itu ada teori persaingan usaha, di mana teori ini membahas tentang praktik-praktik anti persaingan yang dilarang seperti monopoli dan oligopoli. Di mana memahami teori ini, persaingan usaha membantu pelaku bisnis bersaing secara adil dan etis. Dan berikutnya ada implementasi hukum bisnis. Di Indonesia ini mengacu pada penerapan berbagai peraturan dan kaidah hukum yang mengatur kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan dalam praktiknya.
Tujuan utama implementasi hukum bisnis adalah untuk yang pertama, menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan terhindar dari perselisihan hukum. Yang kedua itu ada melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan dalam praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Dan yang berikutnya ada meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Berikut beberapa contoh. Dan berikut adalah contoh-contoh penerapan hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama itu ada peraturan perundang-undangan tentang pendirian perusahaan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang perseroan terbatas. Dan juga ada yang kedua, peraturan perundang-undangan tentang perizinan usaha seperti peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Terus yang ketiga itu ada peraturan perundang-undangan tentang kontrak, di mana seperti kitab undang-undang hukum dagang yaitu KUHD. Dan yang keempat ada peraturan perundang-undangan tentang kekayaan hak intelektual seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang hak cipta. Terus yang kelima ada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tantangan dalam implementasi hukum bisnis di Indonesia, kurangnya kesadaran hukum para pelaku bisnis, terus juga ada lemahnya penegakan hukum, biaya kepatuhan hukum yang tinggi, terus ada rumitnya regulasi yang ada di Indonesia, terus juga ada upaya untuk meningkatkan implementasi hukum bisnis di Indonesia, seperti meningkatkan sosialisasi hukum bisnis kepada para pelaku bisnis, memperkuat penegakan hukum, mempermudah proses perizinan usaha, terus adanya menyederhanakan regulasi yang ada, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum bisnis, dan yang terakhir itu implementasi hukum bisnis yang efektif di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hukum bisnis adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari individualismenya maupun dari pelaku usaha. Berikut saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan teori dan implementasi hukum bisnis di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah melakukan transaksi jual beli, di mana kita setiap membeli barang atau jasa, kita terlibat dalam transaksi jual beli yang diatur dalam hukum bisnis. Hukum bisnis ini memastikan bahwa transaksi tersebut adil dan transparan, dan juga melindungi hak-hak pembeli serta penjual. Contohnya seperti membaca label produk yang dimana isinya memuat tentang produk seperti bahan-bahan, tanggal kadaluarsa, dan juga informasi kontak produsen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Berikutnya ada membuat surat perjanjian, di mana surat perjanjian ini ketika kita membeli barang dan jasa bernilai tinggi seperti rumah dan mobil. Dan yang kedua adalah membentuk badan usaha. Ketika kita ingin memulai usaha atau membuat suatu badan usaha, kita perlu memilih bentuk usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan usaha kita, di mana hukum bisnis ini mengatur berbagai bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas atau PT, terus firma, dan persekutuan komanditer yaitu CV. Masing-masing bentuk badan usaha memiliki hak dan kewajiban serta aturan hukum yang berbeda-beda. Contohnya yaitu yang pertama, menentukan akta pendirian. Ini tuh sangat penting. Akta pendirian merupakan dokumen resmi yang menyatakan berdirinya suatu badan usaha dan harus dibuat oleh notaris dan memuat informasi penting tentang badan usaha seperti nama tujuan dan modal. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang perseroan terbatas. Dan yang berikutnya yaitu mengurus izin usaha.
di mana setiap badan usaha wajib memiliki izin usaha. Izin usaha ini diterbitkan oleh pemerintah dan berfungsi untuk memastikan bahwa badan usaha tersebut memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Ketentuan ini diatur berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perizinan usaha dagang dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perindustrian. Oke, yang nomor 3 adalah melakukan perjanjian bisnis, di mana kita sebagai pelaku usaha seringkali perlu melakukan perjanjian bisnis oleh pihak-pihak lain seperti mitra usaha, investornya, ataupun dengan karyawannya. Hukum bisnis mengatur berbagai perjanjian bisnis seperti perjanjian jual beli, terus perjanjian sewa menyewa, dan juga perjanjian kerja. Perjanjian bisnis ini harus dibuat secara tertulis dan memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya yang pertama itu membuat kontrak kerja, di mana kontrak kerja merupakan perjanjian antara perusahaan dengan karyawan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak kerja harus memuat informasi penting tentang pekerjaan, gaji, dan benefit. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang berikutnya yaitu membuat perjanjian kerjasama, di mana perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Perjanjian kerjasama ini memuat informasi tentang tujuan kerjasama, pembagian tugas, dan penyelesaian sengketa. Oke, ketentuan ini diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang perkoperasian. Oke, yang nomor 4, yang poin terakhir, yaitu menyelesaikan sengketa bisnis, di mana sengketa bisnis adalah perselisihan yang sering terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Hukum bisnis menyediakan berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa bisnis, seperti mediasi, arbitrase, dan litigasi. Contohnya yaitu melakukan mediasi. Oke, contohnya yaitu melakukan mediasi, di mana mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Mediator akan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak itu. Terus juga mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika mediasi gagal, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penerapan hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam kegiatan berbisnis kita. Dengan memahami teori dan implementasi hukum bisnis, kita dapat melindungi hak-hak dan terhindar dari berbagai masalah hukum. Selain contoh-contoh di atas, masih banyak lagi penerapan hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Hukum bisnis terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha, sehingga penting bagi kita untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru agar dapat memenuhi kebutuhan hukum yang berlaku dan terhindar dari pelanggaran. Oke, segitu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Bila ada salah-salah kata yang tipe, terdengarnya tipe, saya mohon maaf. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Loving can hurt. I wanna follow where she In the night I lie and look up at you. Oh baby, you should go and love yourself.